Selamat sore semuanya. Ini masih ada kendala teknis karena kami coba menghubungkan dengan akun dari Bang Anwar Razak. Halo, halo Bang. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Halo Bang. Bang, Sorry, kameranya saya masih Oh iya, sorry. Oke. ini baru kelihatan Ini udah. orangnya ini. Aman, tapi kayaknya perlu di rotate Bang, perlu diputer nih. Karena miring ini Gini ya? kelihatannya. Pas inilah sekarang ini. Pas ini. Sip. Oke. Iya. Nah, selamat sore semuanya yang hadir dalam kesempatan sore hari ini. Kami The Indonesian Institute Center for Public Policy Research pada kesempatan sore hari ini mengadakan Policy Talk yang berjudul 1 tahun jelang pemilu 2024. Nah, pada kesempatan hari ini tanggal 14 Februari 2023 yang berdepatan dengan 1 tahun ke depan, ini adalah hari di mana pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Nah, pada kesempatan sore hari ini kami mengundang Bang Anwar Razak, koordinator Jabodetabek dari Kopel Indonesia, yang dimana juga kita akan ngobrol santai Bang ya, tepatnya lebih ke bagaimana sih melihat persiapan atau bagaimana hiruk pikuk atau dinamika yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Kami di Indonesian Institute pada Januari yang lalu itu mengeluarkan angka terkait dengan persepsi
anak muda terkait dengan pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kami menemukan banyak sebenarnya anak muda yang belum mengetahui pertama terkait dengan klasifikasi. Sebelumnya klasifikasi anak muda di sini adalah dari usia 16 sampai 30 tahun gitu ya. Jadi banyak anak muda yang belum mengetahui terkait dengan penyelenggaraan pemilu gitu, dari bagaimana prosedurnya, terus tanya siapa gitu. Bahkan kalau kebutuhan yang ingin mereka dapatkan adalah bagaimana sih sebenarnya visi dan misi mereka gitu. Nah, itu temuan dari angket kami yang dilakukan setelah memasuki di seri ketiga ya. Sebelum-sebelumnya kami juga di 2 seri sebelumnya kami juga menemukan bahwa khusus terkait dengan anak muda juga terkait dengan isu-isu yang apa sih yang relevan dengan anak muda gitu ya. Nah, anak muda itu lebih banyak melihat isu terkait dengan kebutuhan dasar mereka gitu, misalkan pekerjaan, terus kemudian terkait dengan anti korupsi juga mereka juga kritis juga, itu juga mereka sangat concern seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi sebuah catatan ya bersama gitu, bukan hanya dari penyelenggara pemilu tapi juga dari peserta pemilu dan juga kelompok masyarakat sipil seperti kami di Indonesian Institute maupun dari Kopel Indonesia. Nah, pada kesempatan sore hari ini mungkin kita bisa berbincang, Bang, sorotan apa saja sih yang ditemukan oleh Kopel Indonesia. Mungkin waktu dan tempat, Bang, saya persilakan untuk Bang Anwar gitu. Apa saja sih yang menjadi concern Kopel Indonesia untuk melihat pemilu 2024? Oke, makasih Bro atas kesempatan ini. Ini baik sekali diberikan waktu untuk bisa berbincang ya di ruang Instagram ini. Dan saya pikir menarik kan ya, teman-teman bisa melakukan satu survei gitu ya ke anak-anak muda gitu, dan saya kira memang ke depan ini anak muda menjadi pemilih paling paling banyak mungkin ya, pemilih paling banyak, dan juga mungkin pemilihan tentu masih panjang, hak mereka masih panjang untuk bisa digunakan, akan mendapatkan berapa lagi pemilu berikutnya. Nah, kami memang kami concern ke pemilu karena tentu soal output pemilu ya. Lembaga kami lembaga pemantau dari legislatif sebenarnya, dan menemukan banyak persoalan di legislatif, tentu muaranya ada di pemilu. Nah, kami menemukan memang beberapa hal yang terkait ya dari surveinya teman-teman. Tentu memang para pemilih, terutama pemuda, tentu semakin dekat hari H, tentu akan semakin gelisah gitu kan. Semakin gelisah kenapa? Karena ya kita tahulah anak-anak muda ini adalah anak yang kritis, sangat melek dengan informasi ya. Dan ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup, maka dia akan gelisah gitu. Mereka mau menggunakan hak pilihnya, tapi kemudian yang mau dipilih tidak cukup informasi untuk bisa menentukan siapa yang terbaik. Karena tentu kita tahu anak-anak muda belum banyak dicekoki dengan berbagai macam kepentingan gitu. Nah, sehingga mereka akan memilih siapa nih yang pertama mereka pikirkan adalah siapa yang terbaik gitu ya. Belum memikirkan macam-macam tentang situasi politik dan macam-macam gitu kan. Belum ke situ, tapi dia akan mencari dulu siapa nih yang terbaik. Nah, ketika informasi itu tidak didapat, maka dia akan semakin gelisah. Nah, faktanya memang kalau kami kemarin sebenarnya kan satu juga fokus ke soal disinformasi ya. Nah, kami sebenarnya menganggap ini sangat potensial terjadi disinformasi. Mau dibilang juga disinformasi yang disengaja dibuat atau tidak disengaja, tapi menurut saya dari awal sebenarnya di masyarakat sipil juga sudah mengingatkan bahwa informasi terkait dengan peserta pemilu, calon kandidat itu semestinya sudah harus disampaikan secara baik. Bukan cuma itu, termasuk juga bagaimana regulasi, bagaimana tahapan regulasi yang kemudian menjadi
bingkai dari proses pemilu itu juga harus tersampaikan secara baik kepada para masyarakat Indonesia. Terutama sebenarnya kita juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa kelompok yang agak rentan ya, yang dengan disinformasi itu, terutama anak muda yang mungkin sibuk dengan belajar, sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya, sehingga tidak sampai menemukan saluran-saluran informasi yang tersedia, dan juga kelompok-kelompok lain, misalnya kelompok masyarakat yang terpencil, masyarakat adat dan sebagainya, itu termasuk yang memang agak rentan. Nah, sehingga dari penyelenggara sebenarnya mestinya memberikan perhatian khusus, misalnya, dan ya meskipun juga tidak disebut perhatian khusus, tapi menurut saya seharusnya juga penyelenggara melek bahwa penyediaan informasi tentang pemilu apapun itu, terkait pemilu itu harus aksesibel secara mudah kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, terutama anak muda dan orang-orang yang memang rentan dengan disinformasi itu. Nah, yang kami temukan memang ya mungkin contoh kecil saja ya. Kami sebenarnya belum menemukan data pemilu yang cukup lengkap ya, yang disediakan oleh KPU, dan juga data pemilu yang terbuka bisa diakses. Contoh kemarin misalnya Sipol gitu ya, salah satunya Sipol yang kemarin menjadi persoalan kecurangan. Itu kan orang tidak bisa melihat parpol mana yang kemudian pergerakannya untuk memenuhi persyaratan gitu ya, dan kemudian di akhir bisa lolos atau tidak. Itu kita tidak bisa melihatnya secara transparan, sehingga di situ kita belum bisa menilai, belum ada penilaian. Kita hanya langsung disuguhi, oh ini lolos yang ini yang lolos. Nah, baru terakhir ketahuan ketika ada yang menyoal, misalnya kan, ketika ada yang menyoal bahwa ada kecurangan di situ. Nah, kecurangan. Jadi menurut saya seandainya dari awal itu dibuka ya, mungkin orang juga akan melihat, oh siapa nih yang curang, yang curang, yang tidak, yang berkualitas partainya, yang berkualitas partainya yang mana itu. Nah, ini kita tidak menemukan. Oke. Nah, hal lain juga misalnya juga memang tidak tersampaikan karena ya kelihatannya cukup hanya disimpan di website, misalnya aturan-aturan itu, atau ada beberapa forum yang disediakan, tapi itu kan tidak cukup untuk menjangkau ya. Kita kan kenal juga ada yang namanya penjangkauan konstituen ya, atau penjangkauan pemilih. Itu kan saya lihat tidak mencoba memetakan kelompok-kelompok pemilih yang memang rentan dengan disinformasi terkait dengan regulasi. Itu tidak dilakukan. Kemarin soal DPD juga kami sendiri sebenarnya pingin mengakses ya, yang pendaftaran anggota DPD itu tidak bisa kita akses gitu ya, siapa yang sudah mendaftar, siapa yang sekarang mencoba memenuhi persyaratan itu kan kita tidak lihat. Jadi hanya antara penyelenggara pemilu dengan para kandidat gitu. Nah, ini menurut saya lagi-lagi potensi untuk terjadinya persoalan itu besar, seperti yang terjadi pada saat sekarang ini soal kecurangan verifikasi parpol. Itu mungkin ya awal ya penjelasan saya. Oh ya, terima kasih Bang Anwar atas paparan awalnya ya, terkait dengan sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sebenarnya tadi ada keresahan ya, tadi meminjam istilah dari Bang Anwar, itu ada keresahan dari sebenarnya pemilih gitu ya, terutama kalau kami melihatnya dalam sisi pemilih muda gitu ya, terkait bagaimana informasi yang terkait dengan pemilu itu belum mereka dapatkan kan, dan mereka sebenarnya butuh informasi tersebut. Walaupun sebenarnya ada juga tantangannya adalah ketika keterlibatan mereka dalam politik itu mungkin bisa jadi masih sangat rendah gitu ya. Artinya ketika di sini juga kami melihat di angket kami, di angket yang ketiga ini,
keterlibatan ataupun bagaimana mereka mengakses berita-berita politik itu sangat rendah. Walaupun di satu sisi yang lain ada keinginan kan gitu kan. Nah, ini yang masih menjadi tantangan juga. Terus kemudian tadi yang menyinggung dari yang Bang Anwar sampaikan gitu. Di tengah era maraknya disinformasi, memang seharusnya informasi-informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu harus hadir dan dibanjiri oleh penyelenggara pemilu gitu. Jadi penyelenggara pemilu harus menyediakan ruang dan juga informasi-informasi yang lebih terbuka gitu ya, Bang Anwar ya, terkait dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk bagaimana tadi proses-proses dalam tiap tahapannya. Dan memang itu masih menjadi PR kita bersama gitu ya. Kalau kita melihat website dari penyelenggara pemilu gitu ya, bahkan kalau istilahnya open data gitu, istilah open data pemilu itu juga masih dihadapkan sejumlah tantangan gitu. Kita belum bicara tentang bagaimana pemilih atau masyarakat bisa menjangkau data-data tersebut. Tapi bagaimana data itu disajikan pun masih memiliki tantangan seperti itu. Jadi ketika kami gitu ya sebagai lembaga penelitian gitu ingin mencari sesuatu itu masih kesulitan. Nah, bagaimana juga dengan masyarakat itu yang menginginkan hal yang mungkin bisa informasi yang mudah gitu untuk dicari gitu. Nah, itu pun masih kesulitan. Nah, ini kan yang menjadi persoalan kita bersama ketika tidak adanya informasi yang cukup baik diterima oleh masyarakat, celah tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan disinformasi gitu kan, yang akhirnya terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan menariknya memang bahkan hal itu juga mempengaruhi gitu. Kami di Indonesia Institute sedang melakukan riset terkait dengan penataan regulasi kampanye di media sosial, juga menemukan gitu ya bagaimana penyelenggara pemilu itu bahkan sampai hari ini juga merasa ada tuduhan gitu dari masyarakat gitu di lapangan gitu ya, ini curang nggak nih penyelenggaranya gitu ya, atau isu-isu terkait dengan misalkan kontainer yang 7 kontainer tersebut yang tercoblos gitu ya, yang waktu pas pemilu 2019 ataupun terkait dengan isu kardus gitu ya, di kotak sebagai bahan dari kotak suara gitu, itu masih menjadi teringat lah oleh masyarakat lah terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, ketika 2019 yang lalu. Nah, makanya sebenarnya yang paling untuk melawan hal atau minimalisir lah hal tersebut, bagaimana sebenarnya informasi-informasi yang lebih terbuka dari penyelenggara pemilu itu juga membanjiri dari kanal di sosial media kita, bahkan di informasi-informasi yang mungkin sifatnya lebih konvensional gitu, mungkin karena tidak semua wilayah kita memang terjangkau oleh internet misalkan, dan itu masih menjadi concern kita bersama gitu. Bagaimana kemerataan internet juga masih dibutuhkan kan itu kan. Nah, ketika banyak disinformasi dan orang percaya tersebut ya akhirnya menurunkan derajat tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu kita. Nah, mungkin Bang Anwar, apakah ada ketika kita melihat 1 tahun ke depan nih, tantangannya siapa aja sih yang kemudian akan kita hadapi gitu ya 1 tahun ke depan? Hari ini kemarin kita udah melakukan melalui tahapan verifikasi faktual peserta pemilu ya, partai politik. Terus juga tadi Bang Anwar sempat menyinggung soal peserta DPD gitu kan, yang itu juga memang menjadi PR juga ketika kita dari kelompok masyarakat sipil tidak akses hal itu gitu. Nah, ke depan nih ada juga tentang bagaimana penyusunan daftar pemilih, yang ini menjadi sebuah juga menjadi sebuah selalu menjadi persoalan gitu, yang itu berulang. Nah, kalau dari teman-teman Kopel Indonesia, apakah ada pantauan gitu ya melihat hal ini gitu? Ya, tadi yang pertama memang menurut saya setuju kalau
ketidakterbukaan informasi ini itu penyebab utama menurut saya, penyebab utama terjadinya disinformasi. Jadi sebagian kalau mau menyelesaikan soal disinformasi ya sediain data secara terbuka gitu ya. Nah memang kalau kami sih melihat masih ada persoalan di tingkat penyelenggara ya. Kami melihat masih setengah hati untuk membuka data-data itu. Entah karena apa, tapi kalau kita melihat sepertinya memang masih ada ruang yang ya kemungkinan sih agak sengaja ya memang ditutup karena memang kalau dibuka agak berpotensi mengambil keuntungan dari sisi memberikan ruang keuntungan pada satu pihak itu dilakukan ya, sengaja diberikan ruang itu sehingga ya ditutup. Ya kami sih banyak belajar dari kemarin soal sipol ya, kecurangan. Seandainya dibuka kan tidak akan terjadi ada parpol yang kemudian diduga diloloskan, dan terakhir malah tragis lagi karena ada parpol terakhir itu sudah selesai tahapan verifikasi terus diberikan ruang lagi, diberikan perpanjangan waktu untuk membenahi, kan jadi tidak lucu menurut saya gitu ya. Persoalan besar sebenarnya mestinya tidak lagi diberikan ruang ya, cuma saya lihat sudah ada kekhawatiran besar dari penyelenggara KPU-nya sehingga diberikan ruang lagi itu ya, bukan menjadi tidak fair menurut saya. Nah itu yang berikutnya saya pikir memang tentang kalau saya ingin itu menurut saya kepada para penyelenggara ini menurun. Kita belum lihat hasil DKPP ini. Kalau DKPP kemudian membenarkan bahwa verifikasi faktual kemarin itu tidak ada kecurangan, maka menurut saya ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu gitu. Oke, mungkin itu mungkin kita coba tunggu dulu ya, tunggu DKPP. Nah, saya pikir memang masyarakat sipil dan juga teman-teman kelompok-kelompok masyarakat ini perlu membuat satu konsolidasi gitu ya. Guna memang saya tadi itu setuju anak-anak muda ini harus diberikan informasi yang sangat cukup gitu. Diberikan edukasi yang sangat cukup. Nah, siapa yang akan memberikan peran itu ketika kemudian para penyelenggara ini asik dengan permainan ataukah asik dengan kegiatan yang as usual gitu ya, seperti kemarin-kemarin, seperti biasanya, dan tidak memperhatikan kelompok-kelompok rentan ini. Nah, menurut saya ya tentu kelompok-kelompok masyarakat sipil yang cukup melek tentu harus terus menggedor para penyelenggara, dan tentu kalau ada sumber daya bisa juga berkontribusi untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda tentunya ya. Ini biasanya kan hal-hal dasar biasa ya, tidak sampai gitu ya, hal-hal yang kecil. Misalnya saja nih, saya kebetulan punya anak ya, anak saya itu sudah mungkin untuk pemilu 2024 itu sudah akan memilih. Nah, dia sampai sekarang masih bertanya ya, kemarin masih bertanya, apakah saya nanti sudah wajib pilih gitu kan, wajib memilih. Nah, itu ternyata itu tidak nyampe, informasi itu belum nyampe. Nah, sehingga tadi itu memang ya karena era digital akhirnya juga saya lihat para penyelenggara ini banyak menggunakan ke situ, sementara akhirnya tidak mempertimbangkan ada pihak lain yang tentu bukan, mungkin ada yang tidak melek tentang dari teknologi informasi,
Tapi ada juga pihak yang dia pengguna tapi tidak concern ke situ. Betul, betul, Mungkin betul. di situ mungkin itu anak-anak muda tadi tuh ya. Ya uh, uh, ya mungkin karena kesadaran bahwa kita sudah punya hak pilih, harusnya kita gunakan. Itu belum masuk ke mereka, belum kesadaran itu belum tumbuh. Nah, sehingga tentu kewajiban pertama sebenarnya pada penyelenggara bagaimana memberikan kesadaran kepada mereka untuk kemudian mereka memahami dirinya sebagai pemilik suara dan penentu suara mereka penentu dalam pemilu gitu. Penentu untuk keberlangsungan negara gitu ya, keberlangsungan kepemimpinan, keberlangsungan demokrasi. Itu ya memang tantangan ini tantangan yang mungkin bisa juga disebut baru ya, tapi menurut saya ini harus kita juga akan sudah di era digitalisasi juga sebenarnya, sudah era milenial, sudah bisa memahami era ini bisa memahami cepat gitu ya, sistem kita ini baik sistem pemilu kita ini cepat bisa memahami dan mengakomodasi mereka gitu, karena ya lagi-lagi menurut saya dia pemilik suara terbanyak gitu ya, kemudian memiliki suara yang sangat banyak dan penentu itu penentu. Sayang sekali kalau mereka tidak menggunakan hak suaranya ataukah tidak memaksimalkan potensinya untuk menemukan pilihan-pilihan yang terbaik pada pemilu nanti dan kemudian melahirkan pemimpin yang menurut mereka juga bukan orang yang terbaik, dan bahkan nanti seperti yang temuan kita hari ini, banyak anggota DPR yang korup gitu ya, banyak anggota DPD yang korup, itu kan juga tentu menjadi persoalan besar, dan mereka akan sadar bahwa saya dulu ya mungkin akan menyadari dirinya, saya juga berkontribusi membuat negara ini, tapi akan sangat celaka kalau dia mendapatkan situasi itu dan dia juga nanti akan menganggap ini sesuatu yang biasa saja. Maksud saya bahwa ya dia menganggap ini sesuatu yang biasa saja, korupsi itu menjadi biasa, akan menjadi celaka gitu. Dia akan juga akan menyampaikan kepada generasi berikutnya bahwa sudahlah, ya, terima aja yang seperti itu. Kalau nanti pemilu juga tidak perlu terlalu ideal gitu kan, akan menjadi celakalah generasi kita berikutnya. Jadi kita akan menciptakan lagi generasi yang seperti yang sekarang ini, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. jadi persoalan besar menurut saya. Betul. Ya karena di satu sisi yang lain bisa jadi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap demokrasi itu sendiri, Bang Anwar. Jadi misalkan beberapa literatur juga dari beberapa jurnal gitu ya juga mengatakan bahwa sebenarnya ketika demokrasi secara prosedural dalam kaitannya dengan misalkan hal ini dengan pemilu misalkan, dan pemilunya itu berlangsung secara baik gitu ya, penuh kecurangan, terus juga tidak memberikan ruang yang sama kepada fairness lah ya terhadap peserta, itu juga memunculkan akhirnya ketidakpercayaan, ujung-ujungnya tidak percaya terhadap demokrasi, dan hal ini yang sebenarnya tidak diinginkan juga seperti itu ya. Jadi ketika misalkan kelompok muda gitu ya ke depannya tidak percaya terhadap demokrasi, kan akhirnya menjadi sebuah persoalan juga gitu. Oleh karena itu sebenarnya bisa jadi demokrasi ke depan ya ini dihadapkan dengan bagaimana penyelenggara pemilu kita yang lebih baik, kan itu intinya seperti itu. Dan itu adalah itu agar anak-anak muda itu juga kepercayaan terhadap demokrasi itu bisa
bisa tidak menurun gitu. Artinya ketika melihat, oh tadi Bang Anwar bilang, wah ternyata di Iya, pemilu itu hanya memunculkan orang-orang yang akhirnya melakukan tindak pidana korupsi misalkan, baik itu di iya, legislatif maupun di perwakilan daerah gitu kan, dan memunculkan itu bahkan di eksekutif juga di daerah-daerah seperti itu, dan akhirnya itu membuat kepercayaan terhadap demokrasi itu menurun gitu. Nah, di satu sisi yang lain ya kesejahteraannya hanya seperti itu aja ya. Jadi tidak linear gitu loh, dengan ketika demokrasi berjalan secara baik, kesejahteraan meningkat, dan itu dia dihadapkan dengan persoalan itu bagi anak muda. iya, Nah, benar. itu sih yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Kenapa kita mendorong penyelenggara pemilu dapat menjalankan pemilu ini secara baik gitu ya. Iya. Seperti itu kali ya. Nah, Iya, sebenarnya sih memang iya, setuju. Jadi memang menurut saya sih harus disadari betul ya para penyelenggara pemilu ya, bahwa yang dibawa ini bukan hanya sekedar menyelenggarakan pemilihan umum, pergantian pergantian presiden, pergantian anggota DPR, DPRD gitu dan DPD. Tapi ini adalah pertaruhan di mana kita me, menjaga betul bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem yang terbaik, ya, sebuah sistem yang terbaik untuk negara kita. Nah itu yang menurut saya perlu dijaga, karena lagi-lagi ancamannya selalu kita akan kembali ke era Orde Baru gitu ya, era yang mungkin akan sangat tidak demokratis, dan itu menurut saya ancaman yang sebenarnya sudah pernah kita lalui dan kita bunuh bersama-sama, tapi kita mau hidupkan lagi. Nah, ini kan ada beberapa ya, sudah ada banyak gejala kan yang kemudian muncul hari ini. Misalnya bagaimana mengembalikan lagi pemilihan presiden itu lewat MPR, terus pemilihan gubernur lewat DPRD gitu. Itu kan sebenarnya menurut saya wacana-wacana yang mundur, yang tentu tidak 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 sinergis dengan semangat kita berdemokrasi. Wacana yang sangat mundur menurut saya. Dan saya tidak yakin bahwa itu adalah murni dari sebuah ide gitu ya, sebuah kajian untuk kemudian menjaga kualitas demokrasi. Tapi saya melihat lebih pada ada kepentingan-kepentingan politik yang ingin digolkan gitu dengan lewat cara-cara itu. Tapi apapun menurut saya itu tadi bahwa beban ini harus disadari betul oleh para penyelenggara tentang menjaga kualitas demokrasi, supaya kemudian kita akan tumbuh bersama gitu ya, kualitas demokrasi kita semakin baik dengan perbaikan sistem gitu ya, perbaikan sistem dan sebagainya. Ini kan ya memang kalau kelihatannya kan agak kurang maju sih ya. Kalau pendapat saya kurang, sistem yang kita sediakan ini tidak terlalu maju untuk kemudian menyanggah demokrasi kita yang berkeadilan. Ini kan misalnya soal food buying ya, jual beli suara itu kan sampai hari ini kita belum menemukan satu cara untuk mengatasi ini kan, belum punya satu cara untuk mengatasi hal tersebut, dan bisa dipastikan bahwa hal itu akan terulang lagi pada pemilu yang akan datang. Gitu. Nah ini sistem yang kita buat belum kuat menurut saya untuk memang menopang. Nah ini menurut saya satu tantangan dan PR, pekerjaan rumah untuk kemudian diselesaikan pada pemilu-pemilu yang akan datang. Gitu. Oke. Bagi kawan-kawan yang ikut dalam live Instagram ini, bisa ikut komentar atau bertanya ya. Bisa ditaruh di kolom komentar gitu ya. Bagi yang ingin bertanya,
kepada saya atau Bang Anwar gitu terkait dengan tema pada sore hari ini gitu. Nah, uh, kami tunggu gitu ya untuk pertanyaannya. Nah, untuk tadi Bang Anwar ya sampaikan gitu ya, memang ini Ya, menjadi sebuah pertaruhan ya, pertaruhan bersama sebenarnya kalau kita hanya bermain-main dan ataupun hanya sekedar menjalankan. Tadi menariknya ke istilah bisnis as usual gitu ya dari Bang Anwar sampaikan, kalau penyelenggaraannya ya gitu-gitu aja gitu tanpa terobosan. Tapi di satu sisi yang lain, di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin masif gitu ya, atau istilahnya disrupsi gitu ya. Terus kemudian juga kalau misalkan perkembangan teknologi juga itu juga bukan hanya dari penyebaran informasi atau disinformasi, tapi juga mungkin vote buying juga bisa dilakukan dengan penerapan teknologi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, bisa jadi seperti itu ya. Mungkin jadi gitu. Karena perkembangan ini kan memunculkan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan dalam mencari celah kecurangan gitu ya di dalam pemilu. Nah, ini yang mungkin juga harus disadari gitu oleh penyelenggara pemilu ketika era saat ini udah era digital, walaupun memang satu sisi yang lain kita masih dihadapkan dengan kemerataan, tapi paling nggak hampir seluruh wilayah Indonesia udah internetisasi lah kan gitu kan. Nah, ini yang dikhawatirkan juga bukan hanya tadi disinformasi, tapi juga bagaimana hal-hal lain, misalkan tadi mungkin bisa jadi ada vote buying juga dengan disesuaikan dengan penerapan digital gitu, atau memberikan serangan fajar tapi lewat uang digital misalkan gitu kan, untuk menahan ya kan bisa disebarkan gitu kan, digital gitu yang kita pakai sehari-hari gitu kan untuk naik transportasi baik motor maupun mobil gitu, ataupun membeli makanan. Nah, itu bisa jadi kan gitu ya. Nah, ini yang juga harus harus diantisipasi, karena biasanya istilahnya ketika perkembangannya sebagai fenomena ini kan selalu lebih dahulu berjalan gitu dibanding aturan gitu. Jadi aturan itu biasanya udah tertinggal gitu ya, tersiap-siap di belakang gitu dibandingkan fenomena. Biasanya fenomena atau perkembangan zaman gitu ya. Dalam hal ini mungkin konteksnya hari ini adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, tapi tidak langsung mudah direspon oleh pembuat kebijakan, apalagi nanti oleh pelaksana kebijakan itu atau penyelenggara pemilu dalam hal ini. Nah, akhirnya ketika perkembangan itu cepat, belum ada aturan nih, belum ada payung hukum nih, belum ada antisipasi yang itu berlandaskan payung hukum yang jelas kan gitu kan. Yang ada mungkin bisa jadi ini adalah persoalan yang sifatnya perbedaan terkait dengan pelaksanaan dari penyelenggaraan pemilu, atau bagaimana misalkan penyelenggaraan antar penyelenggara, misalkan KPU dan Bawaslu memiliki penafsiran berbeda. Nah, itu sih yang adanya kekhawatiran juga kan gitu kan. Kalau dari saya seperti itu komentarnya, Anwar. Iya, mungkin sih memang semestinya memang waktu pembahasan tentang pendaftaran calon gitu ya, itu prasyarat itu kan sudah harus dikuatkan. Mas saya misalnya kalau soal lalu lintas keuangan gitu ya, itu kan kemarin hanya dipersyaratkan untuk masing-masing calon kan menyetor rekening gitu ya, menyetor rekening gitu. Nah, terus bagi partai juga disyaratkan untuk menyetor rekeningnya. Nah, maksud saya itu belum cukup menurut saya ya. Kalau saya sih melihat itu kan proses
eh, apa money politik itu akhirnya kan menjadi lebih canggih ya, lebih canggih. Boleh mereka menyetor rekening, tapi kemudian apakah transaksi keuangan itu lewat situ, itu kan eh, menjadi menjadi soal kan, karena kita menemukan misalnya ya kalau yang konvensional kan tadi tuh yang konvensional biasanya kita menemukan bagi-bagi amplop ya, istilah kemarin itu kan serangan fajar atau serangan di warung kopi dan lain sebagainya, itu yang konvensional. Semakin kesini semakin canggih memang ya, semakin canggih. Ada kalau di tempat saya, kampung saya itu malah yang ada yang beliin SIM gitu kan, uruskan SIM, ada macam-macam bentuk ininya. Nah, ini yang mulai dari yang kecil sampai yang gede tentunya ya, yang uang 300-400 ribu itu ada, sampai mungkin ada yang sampai dengan ratusan juta gitu, itu bisa terjadi. Nah, ini yang menurut saya belum ditemukan satu cara yang memang bisa mengantisipasi hal tersebut. Dan sekarang menurut saya kelihatannya menjadi sesuatu yang biasa saja kalau saya melihatnya, karena memang tidak ada upaya untuk menyelesaikan itu. Kami sih melihat juga di Bawaslu juga tidak punya itu ya. Memang sudah ada misalnya yang Gakumdu ya, tapi itu kalau ada aduan gitu ya, Tapi secara proaktif ini Bawaslu melakukan itu kan belum ada perangkat yang sampai ke situ, di mana mereka proaktif menemukan betul persoalan money politik itu. Ya, nah ya saya pikir memang masih banyak pekerjaan rumah yang akan muncul ya, dan lagi-lagi menurut saya sih ini harus ada terus melakukan kajian gitu ya, dan evaluasi. Kalau tidak, akhirnya sih ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa akan selalu berulang dan berulang persoalannya, dan kita tidak menemukan sesuatu yang luar biasa untuk bisa menangkal. Berapa waktu lalu kami di Kopel bersama dengan teman-teman di ASA Indonesia itu diskusi soal apa namanya e-voting ya, e-voting. Nah, menurut saya sih mungkin ini ya karena kan kebiasaannya kita ini kan kalau ada hal yang sebenarnya bukan baru ya, tapi ada hal yang cukup inovatif, itu biasanya kan langsung banyak yang lirik gitu ya. Nah, mungkin bisa menjadi satu e-voting itu bisa dimunculkan kembali untuk kemudian didiskusikan gitu ya, untuk pemilu setelah 2024. Karena untuk sekarang ini kan sudah tidak memungkinkan, tapi ke depan itu bisa menjadi salah satu alternatif. Apakah coba dikembangkan, dikaji lagi supaya menjadi satu alternatif yang bisa ini. Karena menurut saya ada beberapa hal yang bisa terselesaikan dengan model e-voting. Dulu sih pernah tahun berapa ya, 2024 ya, kan pernah 2004 kalau saya pernah muncul wacana untuk melakukan e-voting, tapi kemudian terhenti gitu kan. Nah, ini dari sisi anggaran tentulah ya, biaya mungkin akan lebih efisien. Nah, untuk sisi jual beli suaranya mungkin juga ada ya ada hal yang sudah bisa tertangani dengan itu ya, menurun tensinya gitu kan. Tapi mungkin secara teknis itu harus coba didiskusikan kembali menurut saya. Yang dulu coba dimunculkan kembali dan kemudian didiskusikan gimana untuk tahun 2029 ya, pemilu kita berikutnya, supaya lebih maju. Iya. Oke. Itu sih kalau. Siap. Iya, saya kembali ya
mau menanyakan kepada mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau ikut berkomentar, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar sebelum karena waktu kita terbatas ya sampai pukul 4 sore nanti. Bagi kawan-kawan yang ingin ikut bergabung dalam uh, policy talk kali ini, ya bisa ikut di komentar di, di kolom chat ya. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita ya ketika inovasi-inovasi gitu, seperti yang tadi Bang Anwar sampaikan itu. Jadi misalkan apa voting gitu yang sebenarnya memang udah dilakukan untuk, kalau nggak salah juga ada beberapa itu kawan dari penyelenggara pemilu juga menceritakan udah pernah ada dilakukan uji cobanya gitu ya, dan itu juga cukup baik gitu ya, dan memang apa ya, memang perlu persiapan lebih baik lagi, bukan hanya sekedar dari sisi teknis ya tadi yang sampaikan Bang Anwar gitu ya, tapi juga dari sisi aturan dan juga ekosistemnya yang juga lebih baik juga gitu loh untuk mempraktikkan hal itu gitu. Nah, oke, ini Bang Anwar ada pertanyaan dari akun Nuri Restik, izin bertanya kepada Bang Anwar, berdasarkan pengamatan Kopel Indonesia, seperti apa antusiasme masyarakat untuk pemilu 2024 nanti gitu. Karena kalau melihat yang hari ini nih kan berbeda nih Bang Anwar, misalkan dengan pemilu 2019. Jadi kalau dulu itu 2019 masa kampanyenya itu cukup panjang gitu ya. Nah, sekarang kan masa kampanye pendek ya dibandingkan 2019. Tapi kan ini kan sosialisasinya udah, malahan sosialisasi lebih panjang nih kan gitu. Bahasa sosialisasi ya cukup panjang gitu. Nah, tapi ini pendek dibanding 2019. Kalau 2019 yang lalu itu kan kita udah hampir berapa bulan waktu itu udah melakukan kampanye. Kalau ini hanya sekitar 3 bulanan kalau nggak salah ya untuk kampanye kan itu. Nah, ini ada aku dari Nuri Restik bertanya kepada Bang Anwar, pengamatan Kopel Indonesia terkait antusiasmenya seperti apa sih kan itu kan. Waktu dan tempat Bang Anwar bisa menanggapi. Iya, kalau antusiasme saya pikir sih memang ya selalu tinggi lah ya, kita punya partisipasi publik kita cukup tinggi lah menurut saya ya, kalau melihat dari beberapa pemilu yang lalu. Nah, tapi memang kan ya lagi-lagi untuk sekarang ini bagaimana cepat publik mengikuti perkembangan gitu ya. Menurut saya kita tidak berharap bahwa pilihan masyarakat itu hanya tiba-tiba pada saat kampanye, ataukah tiba-tiba pada hari 3 hari menjelang hari H, ataukah bahkan hari H tiba-tiba mereka punya pilihan. Kita berharap pilihan itu muncul jauh hari setelah, bahkan pada saat tahapan-tahapan itu dimulai. Jadi pengamatan publik misalnya mulai dari tahapan pertama kemarin gitu ya, tahapan pertama pemilu, terus kemudian tahapan verifikasi parpol misalnya, kan orang sudah melihat nih, sudah ada bayangan, oh ini nih sudah bisa memverifikasi, oh ini nih parpol yang cukup bagus untuk kemudian kita pilih gitu ya. Sudah ada bayangan itu. Nah, terus tahapan berikutnya juga begitu pengamatannya sudah ada ke situ, sehingga sudah ada bayangan-bayangan pilihan pada saat hari H. Nah, kalau kami sih melihat di Kopel ini kami berapa komunitas ya di masyarakat, kami cukup mengamati ya. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya masih proses itu masih di tingkat elit gitu ya. Jadi masyarakat ini belum berdiskusi ya, belum ada diskursus yang terjadi di masyarakat gitu ya tentang partai, tentang calon presiden itu kalau ya belum antusias gitu. Nah, ini kalau melihat sih memang kalau misalnya calon presiden kan sudah mulai marah tuh, tapi memang di kalangan bawah
ini masih menurut saya masih simpang siur gitu ya, masih simpang siur. Diskursus itu belum terjadi. Nah, berharap ya ini istilah yang saya gunakan. Diskursus ya itu sesuatu yang ideal menurut saya, itu diskursus. Ada proses orang berdiskusi tentang sebuah pilihan, pilihan-pilihan dalam pemilu. Nah, saya khawatirnya kalau diskursusnya tidak terjadi dan kemudian tiba-tiba hanya disodori bahwa Anda harus pilih ini, Anda pilih ini dengan berbagai macam alasan, argumen, tanpa ada ruang mereka memikirkan, ini kan menjadi bahaya menurut saya. Dan tentu ini kemungkinan digunakan oleh para kandidat, gitu ya, digunakan oleh para kandidat. Jadi pemilih masyarakat tidak dibawa pada ruang yang lebih sehat untuk bisa memilih. Tiba-tiba langsung dicoba, kamu harus pilih ini karena ini, harus pilih ini karena hubungan keluarga, harus pilih ini karena mungkin alasan-alasan yang dibuat yang ya kita sebut dengan hoax, misinformasi yang sebenarnya sengaja diciptakan untuk mencekoki pemilih. Nah itu kan menjadi tidak sehat menurut saya. Nah, menurut saya diskursus itu belum terjadi di masyarakat. Meskipun saya yakin masyarakat antusiasmenya nanti akan cukup besar. Gitu. Cuma khawatirnya saya kalau memang itu tadi hanya berupa ledakan-ledakan gitu ya. Hanya muncul menjelang kampanye, atau muncul hanya saat kampanye, atau bahkan hanya di hari H munculnya. Jadi tidak ada proses mereka berdiskursus tentang pilihan-pilihan yang terbaik itu. Mungkin ya. Iya, ya ketika diamati saat ini memang seperti itu ya. Jadi tidak, yang menjadi sebuah concern bersama kita sebenarnya adalah bagaimana adanya diskursus terkait dengan apa sih, bagaimana sih next Indonesia gitu ya, pasca 2024 gitu. Pasca 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi ini mau seperti apa gitu ya. Masyarakat akhirnya bisa membayangkan gitu, ketika ada kandidat A misalkan itu menawarkan hal ini, kandidat B menawarkan hal ini, itu bisa menjadi gambaran bagaimana ke depan Indonesia gitu pasca pemilu 2024. Tapi hingga saat ini kan memang itu belum tersaji gitu ya di hadapan masyarakat gitu loh. Yang ada hanya sekedar, saya tidak menyalahkan dalam konteks media ya, tapi yang ada hanya sekedar elektabilitas, popularitas dan juga elektabilitas, dan itu sangat tidak ada istilahnya pertarungan gagasan gitu yang muncul kan itu. Nah akhirnya ya tadi ya Bang Anwar karena sangat gagasan itu tidak tampak gitu sebagai diskursus gitu. Nah, atau memang bisa jadi karena belum ada partai politik yang benar-benar mungkin secara resmi mendukung iya gitu ya, tapi bagaimana sampai klop gitu. Untuk kita tahu lah ada beberapa partai politik yang udah mengusung kandidat gitu ya, tapi kan belum klop untuk misalkan menjadi klop jadi satu pasangan calon untuk koalisi. Itu kan intinya belum ada gitu ya. Bahkan ada kandidat-kandidat tertentu yang hanya ya udah mendorong calon presidennya tanpa ada wakil presidennya gitu kan. Atau ada juga yang kandidat yang muncul oleh relawan-relawan tapi belum oleh partai politiknya. Dan ini kan juga belum memunculkan ini ya, akhirnya belum memunculkan diskursus gitu ya. Dan ya memang walaupun sebenarnya harusnya ini bisa dimanfaatkan gitu loh, ketika walaupun kampanyenya pendek tapi ruang sosialisasi cukup panjang, harusnya partai politik memanfaatkan. Kalau misalkan partai politik sudah
memiliki apa kepastian gitu ya, misalkan kepastian jika misalkan koalisi anggap let's say misalkan koalisinya Nasdem, Demokrat dan juga PKS misalkan itu udah langsung menyatakan oh ini calon presiden dan wakil presiden, kami memiliki apa namanya program kerja ini, terus kemudian diikuti oleh koalisi lainnya misalkan koalisi Gerindra dan PKB atau koalisi apa Golkar, P3 dan juga PAN gitu dengan masing-masing calon presidennya, dan udah langsung aja ini loh program-program. Saya rasa sebelum masa kampanye ketika hal itu terjadi gitu ya, dapat dilakukan paling enggak apa ya, masyarakat juga cukup bisa membacanya gitu, bisa menimbang-nimbang gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Anwar. Ya. Jadi tidak apa, tidak langsung ketika hari H langsung mencoblos gitu ya, itu ataupun bisa ya ketika kampanye ya hanya ya sekedar ya gimmick aja gitu, bukan program atau visi misi yang diperbincangkan atau didiskusikan gitu. Biasanya hal-hal lain lah kan gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Benar. Nah ini ada ini juga ini Bang Nuri berkomentar lanjutan gitu ya. Beliau mengatakan sepakat masyarakat harus diberikan keleluasan ruang untuk menentukan pilihannya tanpa harus ada tekanan pihak lain terutama di lingkungannya. Itu sih tanggapan dari Nuri atas jawaban dari Bang Anwar. Gitu. Ya, memang real. Kalau di kami sering beberapa pemilu lalu kan kami memantau ya di bawah ya, bahkan di TPS. Ya benar, tekanan-tekanan di pemilih itu kan banyak ya. Banyak sekali tekanannya, termasuk dengan menggunakan duit gitu kan, datang 200.000 ke rumah, besoknya datang lagi 300, besoknya datang lagi, akhirnya pecah satu keluarga itu masing-masing, ini kamu, aja dibagi gitu, dia memberikan kompromi, jadi bukan lagi memang tadi itu, bukan lagi itu menurut saya menjadi bagian dari tekanan sebenarnya, akhirnya orang tidak keterlibatan pikir gitu ya, keinginan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Nah saya tadi tertarik itu soal gagasan tentang kedepannya, seorang kandidat itu harus punya gagasan, tapi menurut saya memang gagasan itu harus real Indonesia gitu ya. Kamu mau bawa kemana, mau dibawa kemana Indonesia ini, soal uang misalnya mau diselesaikan seperti apa, soal mafia lingkungan mau diselesaikan seperti apa. Itu yang menurut saya penting untuk segera dipaparkan ke publik bahwa yang bersangkutan kandidat ini punya visi ke sini dan punya solusi yang real seperti ini. Nah ini kan tidak terjadi. Tadi memang betul bahwa yang masih terjadi adalah soal elektabilitas, popularitas, elektabilitas masih di situ kita. Celaka kalau itu terus sampai di hari H gitu, sampai sehingga tidak matang, gagasan itu tidak matang dan tidak diuji. Nah ini saya menggunakan bahasa diuji karena menurut saya gini, banyak orang punya gagasan tentang Indonesia, tapi menurut saya itu perlu kita istilah di kita teman-teman CSO kelayakannya apakah ada, apakah itu layak untuk konteks keindonesiaan diaplikasikan gitu kan, seperti sebuah kalau di pertanian kan ada mungkin pupuk gitu ya, itu layak tidak diaplikasikan pupuk sehingga kemudian tanamannya bisa tumbuh subur gitu. Nah itu jadi maksudnya gini, itu harus diuji. Orang punya banyak gagasan. Dulu waktu pemilu lalu juga kan hampir semua kandidat punya gagasan yang macam-macam. Tapi menurut saya itu tidak melewati proses ujian gitu ya.
prosesnya hanya oke di atas kertas buat visi misi dan sebagainya, punya program dan sebagainya, tawarkan ke sini, tapi proses uji publiknya nggak matang menurut saya, nggak matang. Nah, menurut saya untuk proses itu butuh dialog baik dengan masyarakat paling bawah maupun masyarakat yang kita sebut dengan masyarakat cerdas gitu ya, atau ke masyarakat yang sudah melek. Dengan masyarakat yang rentan tadi itu anak muda, terus dengan masyarakat adat, masyarakat terpencil, seperti itu butuh diuji di situ, sehingga memang nanti bayangan kita tentang seorang pemimpin membawa Indonesia kemana itu kelihatan. Termasuk menurut saya gimana membuat visi dunia kita ini secara global mau ditempatkan Indonesia di mana. Ini kan enggak. Dulu kalau saya kan jelas waktu masa terlepas dari kemarin reformasi, tapi masa Soeharto kan ada misalnya politik bebas aktif gitu kan. Kita aktif di ASEAN, di Asia Afrika gitu kan. Nah itu jelas di internasional kelihatan bahwa kita punya peran. Nah sekarang itu kita tidak menemukan itu. Indonesia di mana? Bahkan kan banyak dipetakan dalam satu blok-blok gitu kan, yang menurut saya kurang menguntungkan posisi Indonesia. Nah sampai di situ mestinya di gagasan itu mesti muncul dan ada proses uji publiknya gitu ya, uji ke masyarakat dan kemudian para ahli-ahli gitu kan. Gitu, bro. Oke, siap Bang Anwar. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 ini, dan tentunya juga Bang Anwar punya kesibukan lain ya sebagai salah satu koordinator Kopel Indonesia wilayah Jabodetabek gitu ya, yang tentunya banyak aktivitas dalam hal pemantauan gitu ya, terutama misalkan dalam hal ini dalam tema pada sore hari ini adalah tentang pemilu gitu. Kami juga dari Indonesian Institute sangat berterima kasih atas kolaborasi kita gitu Bang Anwar dalam diskusi pada sore hari ini. Semoga ke depan juga kita bisa diskusi-diskusi yang lain itu ya, dalam platform yang berbeda tentunya, bukan hanya di live Instagram. Kami juga ada The Indonesian Forum yang juga merupakan diskusi bulanan kami, maupun hal-hal lainnya ya. Dan tentunya terkait dengan pemilu, diharapkan juga seperti yang tadi kita diskusikan bersama gitu ya, kita berharap penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depannya gitu ya, bukan sekedar bisnis as usual gitu kan, karena ini pertarungannya adalah bagaimana perjalanan demokrasi kita ke depan. Mewakili The Indonesian Institute, saya ucapkan terima kasih pada Bang Anwar Razak dari Kopel Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bang untuk closing statement? Mungkin sedikit ya, hanya tadi itu menyambung bahwa mungkin ke depan memang di kita ya teman-teman sipil harus lebih kuat sepertinya ya untuk mengawal pemilu 2024 gitu kan, termasuk tentu teman-teman yang tadi itu anak kelompok-kelompok anak muda, kalau Kopel sih selalu siap saja bergandengan tangan, apakah lewat Indonesia Institute ataukah gimana. Yang jelas kita perlu saling menguatkan gitu ya, saling menguatkan. Tadi hasil surveinya kan menunjukkan masih sangat informasi itu masih sangat kurang sampai ke anak-anak muda. Nah itu saya pikir satu PR yang mesti kita sama-sama sama-sama benahi, bagaimanapun caranya ya, mau lewat ini, yang penting ada kontribusi yang real bisa kita lakukan seberapapun gitu kan. Setuju, sepakat tuh. Siap. Ya, terima kasih Bang Anwar. Salam sehat selalu ya. Ya, salam juga buat teman-teman Kopel Indonesia. Terima kasih. Yap.